Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di channel Bumi Sangkuryang. Kali ini kita akan membahas mengenai bab baru tentang persamaan garis lurus. Oke, siapkan buku-bukunya. Nah, kita di awal ini akan membahas dulu bentuk umumnya ya, bentuk umum untuk persamaan garis lurus. Nanti untuk persamaan garis lurus, biar lebih terbayang untuk adik-adik semua, nanti biasanya kita akan menggunakan koordinat kartesius lagi ya, karena nanti ada menggunakan suatu titik pada bidang koordinat kartesius nanti untuk yang nilai x dan nilai y-nya. Nah, untuk persamaan garis lurus ini biasanya nanti dinyatakan dalam persamaannya itu bentuknya merupakan persamaan linear dua variabel. Jadi nanti ada variabelnya ada dua, tapi dia pangkatnya pangkat satu semua ya. Nah, nanti ada bentuk umumnya juga. Contohnya seperti ini. Nah, misalkan nanti ditentukan nih suatu persamaan AX ditambah BY sama dengan C. Di mana untuk yang A ini dan B itu adalah koefisiennya, X dan Y itu nanti adalah variabelnya, ya sudah belajar kita, sedangkan C adalah konstantanya. Nah, untuk persamaan garis lurus ini didapat dari persamaan ini juga sebenarnya ada bentuk umumnya. Bentuk umum persamaannya yang biasanya sering lebih familiar itu adalah bentuknya seperti ini. Y sama dengan mx plus C. Nah, Y ini tadi kalau misalkan kita pakai persamaannya yang ini didapat dari ini, Y itu maksudnya yang ini tadi. Ya, nanti untuk semua suku yang ini AX itu kita pindahkan ke sebelah kanan sama dengan, B-nya juga kita pindahkan ke sebelah sama dengan. Nah, bentuknya nanti akan seperti ini gitu. Ya, yang mana M itu nanti dia berupa koefisien atau angka, atau nanti kita bahasan materinya itu mengenai kemiringan atau gradien gitu nanti M ini ya, dan C ini adalah tetap konstantanya yang konstanta ini tadi gitu. Nah, ini bentuk umumnya nanti yang sering kepakai, sering kalian lihat, bisa sebenarnya dari sini juga bentuknya, tapi bentuk umumnya betul ada untuk persamaan suatu garis lurus itu adalah Y sama dengan MX plus C. Dari sini kita langsung bisa tahu kemiringan suatu garisnya itu ya. Nah, terus nanti ini untuk bentuk umumnya saja. Coba mungkin adik-adik pernah lihat di buku panduannya atau buku paketnya bentuk-bentuk umum persamaan garis lurus yang seperti apa sih kalau misalkan nanti kita ganti nih angka-angkanya ini, angka-angka koefisiennya, konstantanya. Betul gitu Kak, ini semuanya hanya pangkat satu, boleh nggak pangkat dua? Nah, ini kakak kasih contoh-contohnya. Bentuk-bentuk persamaan garis lurus. Ini hanya beberapa saja kakak kasih contohnya ya. Yang pertama nih, contoh 1. Y sama dengan 3X plus 4. Nah, kita lihat di sini variabelnya ada dua ya, Y dan X. Nanti ada angka ini, ada koefisiennya, ini ada konstantanya memuat di sini. Kenapa dia hanya memiliki dua variabel? Nah, nanti pada bidang koordinat kartesius nanti itu kita mencari nilai X-nya. Kalau ditentukan atau misalkan ya ditentukan nilai X-nya sekian, misalkan 1, nanti kita harus nyari nilai Y-nya sekian. Berapa nilai Y-nya? Nanti kalau titik pada X-nya sudah dapat, Y-nya sudah dapat, berarti kan nanti membentuk suatu titik ya. Titik X, Y, berarti satu titik itu. Nanti titik itu kita simpan di koordinat kartesius itu misalkan satu titik. Nah, untuk membentuk suatu garis minimal kan ada dua titik. Nanti kita bisa gunakan persamaan ini lagi dengan X yang lainnya. Dengan kalau X-nya nanti ada X lagi, berarti mungkin pasti ada Y lagi. Nanti terbentuk lagi titik yang lain atau titik yang kedua dan seterusnya begitu ya. Jadi hanya untuk dua variabel saja. Jadi misalkan di sini kita pakainya X sama Y. Nah, contoh yang lainnya misalkan ini kakak punya ini hanya posisi saja sebenarnya ya, hanya posisi saja. Ini konstantanya ada di sebelah kiri, kalau ini kan ada di sebelah kanan. Nah, ini lihat variabel yang pertama, variabel yang kedua ada di sebelah kiri semua. Jadi 2x min 4y plus 4 sama dengan 0. Nah, ini ada di sebelah kiri semua ini. Itu contoh nomor 2. Contoh yang ketiganya. Nah, ada simbol variabel
S, dan variabel apa ini? V ya. Nah, ini juga sebenarnya masuk juga ke bentuk persamaan garis lurus. Walaupun ininya angka koefisiennya desimal ya, 2,5 nggak masalah. Nah, nomor 4 juga seperti ini sama, Q sama dengan 40 min 0,5 P. Kalian bisa lihat contoh-contoh yang lainnya ya, di buku-buku sumber atau buku bacaan kalian, silahkan. Selanjutnya kita akan mencoba nih menggambar grafik garis persamaan garis ini tadi, garis lurus ya, karena ini membahasnya tentang persamaan garis lurus, nanti kita contohnya menggunakan bentuk-bentuk yang tadi, salah satunya mungkin kita pakai. Nah, langkah-langkahnya, apa langkah-langkah yang harus kita gunakan? Nanti kalau sudah biasa, nggak perlu lagi dihafal ya. Langkah pertama itu yang harus kita lakukan kalau mau menggambar grafik, itu adalah yang pertama, tentukan dulu beberapa buah titik yang merupakan pasangan berurutan X, Y. Nah, ini yang tadi kakak bilang, kalau misalkan nanti X-nya ditentukan, sekian misalkan, Y-nya nanti harus pasti ketemu. Jadi ada titik koordinatnya nanti X, Y. Nah, ini membentuk satu titik. Kalau kita mau membuat suatu garis minimal ada 2 titik. Tapi kalau di sini ya katanya tentukan beberapa buah titik. Nah, ini berarti lebih dari 2. Tapi sebenarnya kalau 2 juga nggak masalah ya. Tapi lebih bagus mungkin lebih dari 2 biar kita memastikan sebenarnya arah garisnya nanti kemana gitu. Itu yang pertama. Nanti kalau sudah titiknya ketemu boleh disajikan dalam bentuk tabel ya. Yang kedua itu gambar setiap pasangan berurutan X dan X, Y sebagai sebuah titik tadi. Nah, yang tadi kakak bilang di sini kalau udah ketemu X, Y-nya kita simpan ke koordinat kartesius, nanti membentuk suatu titik. Gitu ya. Nanti tinggal kita gambarkan saja. Nah, ini maksudnya di sini. Yang ketiganya, buat garis lurusnya nanti kita hubung-hubungkan titik-titik yang ini tadi. Ada X, Y, titik yang pertama, nanti ada X, Y lagi, X, Y pasangan yang lain lagi, titik yang lain lagi, nanti ada beberapa titik. Nah, ini katanya buat garis lurus yang melalui titik-titik tersebut, jadi dihubungkan gitu ya, si titik tadi membentuk suatu garis. Biar lebih jelasnya kita pakai ke praktek, kita coba ada soalnya ya. Nah, ini gambarlah katanya garis dengan persamaan Y sama dengan X min 2. Nah, gimana ini? Kalau misalkan persamaannya udah langsung ya, Y sama dengan X min 2. Kalau misalkan yang kayak gini, kita ikutin yang tadi. Katanya tentukan nilai X, Y-nya dulu. Kalau misalkan nanti di soalnya persamaan ini, katanya persamaan ini, tentukan buatlah gambarnya kalau X-nya 3. Nanti kalian pakai atau apa yang disuruh sama soal. Tapi kalau misalkan nanti tidak ditentukan dari soal, boleh kalian tentukan sendiri nilai X-nya ya. Contohnya seperti ini nih. Kita pilih beberapa nilai X nih. Misalkan X-nya itu negatif 1, 0, 1, 2, 3. Ini terserah kalian mau pakai angka berapapun, tapi saran kakak angkanya itu adalah angka yang gampang kita substitusikan ke sini nanti. Jadi nilai X misalkan negatif 1 nih. Jadi nanti di sini X ini kita ganti dengan negatif 1. Nanti kalau ini angkanya negatif 1 kita ganti, sudah kita ganti, kita hitungkan, nanti dapat nilai Y-nya. Nah, jadi angkanya ini yang gampang saja. Nggak usah jauh-jauh ke aku mau 50 ini, atau terlalu panjang nanti. Belum lagi nanti koordinat kartesiusnya juga terlalu jauh titiknya gitu. Jadi biasanya angka-angka yang dipakai itu angka-angka yang nggak akan jauh dari 0. Bilangan bulatnya ya, mau positif atau mau negatif. Nah, ini kakak ambil 5 titik saja dulu untuk yang X-nya. Negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Kalau X-nya ada 5 ini, pasti Y-nya ada 5. Gitu. Berarti nanti X, Y gitu kan. Berarti nanti ada 5 pasang titik, ada 5 buah titik. Bayang belum? Nah, coba kalau kita sajikan dalam bentuk tabel biar lebih gampang ya. Ini kakak punya tabel gini. Ini nilai X-nya tadi, yang ini kan. Nah, kita tulis di sini negatif 1, 0, 1, 2, 3. Boleh kalian tambahkan berapapun. Ini rumusnya tadi, atau ini sebenarnya persamaannya ya. Nah, ini persamaannya. Persamaan garis lurusnya tadi Y sama dengan X negatif 2. Nanti ini kalau X-nya berapa nih, negatif 1, berarti hasilnya berapa Y-nya di sini. Ini untuk yang Y-nya. Ini pasangan untuk X-nya.
Coba kita mulai kerjakan ya untuk yang pertama ini. Berarti Y sama dengan langsung di sini aja ya. Sama dengan X-nya kita ganti dengan negatif 1. Berarti di sini negatif 1 X-nya dikurangkan dengan 2. Nah, berarti Y-nya sama dengan berapa? Negatif 1 dikurangin 2 itu adalah negatif 3. Nah, udah dapat kita yang satu ini Y. Ini nilai Y ya. Nah, yang nomor yang 0, yang angka X-nya 0. Berarti ini kita pakai lagi yang ini, persamaannya Y sama dengan X-nya kita ganti dengan 0 dikurangkan dengan 2 sama dengan 0 dikurangkan 2 itu adalah negatif 2. Selanjutnya yang 1. Nah, yang 1 juga sama, kita pakai persamaan yang tadi itu. Y sama dengan 1, X-nya dikurangkan dengan 2. Berarti sama dengan negatif 1. Yang ini Y sama dengan ini X-nya kan ya. Berarti di sini 2 dikurangkan dengan 2 ini. Tuh. Dikurangkan dengan 2 sama dengan 0. Satu lagi yang ini. Y sama dengan X-nya sekarang 3. 3 dikurangkan dengan 2. Berarti sama dengan 1. Nah, kita dapat titik-titiknya. Titiknya itu adalah X, Y. X-nya ini, Y-nya ini. Jadi yang pertama kita dapat titik negatif 1, negatif 3. Yang kedua, titik 0, negatif 2. Yang ketiga, titik 1, negatif 1. Keempat, titiknya itu adalah 2, 0. Dan yang ketiga, yang kelima itu adalah titik 3,1. Nah, ini titik-titiknya sesuai dengan langkah-langkah tadi. Kita ditentukan nilai X-nya, kita tentukan sendiri nih ya, karena di soal tidak ditentukan. Terus kita cari nilai Y-nya, itu langkahnya gitu. Untuk pasangan apa? Untuk pasangannya ini tadi X sama Y. Kalau udah ada pasangan ini, terbentuklah suatu titik. Ini juga X, Y, ini X, Y, ini X, Y, ini X, Y. Kita sajikan dalam tabel biar lebih gampang mendatanya. Nah, langkah selanjutnya, kita simpan titik-titik ini tadi di koordinat kartesius. Gimana? Kita buat dulu bidangnya. Oke. Ini ya tadi titik ini ya, titik-titik yang tadi ya Kakak salin di sini. Ini koordinat kartesiusnya. Ini bidang kartesiusnya. Titiknya kita simpan di bidang ini. Yang pertama, negatif 1, negatif 3. Di mana nih? Ini negatif 1, negatif 3. Berarti di sini titik yang pertama. Nah, ini ya. Untuk yang ini. Terus yang kedua, titik yang ini. Titik 0, negatif 2. 0, negatif 2. Berarti di sini ya. Ini titik yang keduanya. Terus titik yang ketiga ya ini. 1, negatif 1. Ini 1, negatif 1-nya ke bawah. Ini. Titik yang ketiganya. Tuh ini ya. Terus titik yang keempat, 2,0. Berarti 2,0. Udah di sini aja 2,0. Yang terakhir itu adalah titik 3,1. 3,1. Nah, satu di sini ya di atas. Oh ya, ini untuk garis yang X, ini untuk yang nanti sumbu yang Y-nya ya. Nah, setelah titik-titiknya ini kita buat, baru kita hubungkan ini titik sini, titik ini kita hubungkan, tarik garisnya ke sini, garisnya ke sini, garisnya ke sini, garisnya ke sini. Karena ini kemungkinan bisa terus ke atas, ini bisa terus ke bawah, jadi garisnya adalah seperti ini kalau kita hubungkan. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah tadi bentuk persamaan untuk persamaan garis lurus dengan persamaannya tadi adalah Y sama dengan apa tadi? Y sama dengan X min 2. Nah, itu tadi. Jadi gambarnya kelihatan betul kan, garisnya adalah garis lurus. Jadi terbukti bahwa persamaan ini adalah suatu persamaan yang kalau gambarnya berbentuk garis lurus. Itu ya. Contoh yang keduanya. Ini kita akan ngambil simpelnya saja ya. Kenapa Kakak ambil simpelnya saja? Kalau soal yang tadi kita ngambil beberapa buah
titik untuk X-nya. Ini kita buktikan kalau misalkan X-nya kita ambil hanya 2 saja, ya. Tadi kan bisa yang awal tadi kakak bilang boleh hanya 2 titik. Kenapa? Garis juga bisa terbentuk dari 2 buah titik kan. Nah, tapi bentuknya seperti ini. 2x plus 3y sama dengan 6. Bentuknya tidak seperti tadi, y sama dengan. Nah, ini boleh kalian pakai ini langsung, atau kalian bentuk rubah ke dalam bentuk y sama dengan, itu bebas, silahkan. Kalau kita mau bentuk rubah ke bentuk umum, ya kita tinggal pindahkan saja ini posisinya sebenarnya. Ya, berarti gimana tuh? Awalnya kan gini ya, 2x ditambah dengan 3y sama dengan 6. Nanti tinggal kita sisakan yang y saja di sebelah kiri sama dengan 2x sama 3 ini kita pindah ke kanan semua. Ini satu suku dulu. Satu suku berarti yang 2x dulu kita pindahkan. Suku yang pertama ini yang kita pindahkan adalah yang 3y ini masih satu suku. 6. Nah, yang ini, yang 2x itu sebenarnya biar jadi 0 di sini kan dikurangkan. Pindah sebenarnya kalau istilah kita mah pindah ke sebelah kanan sama dengan, berarti jadi negatif lawannya positif, berarti negatif 2x, gitu ya. Nah, tinggal masih ada angka 3. Gimana ini? Y sama dengan, berarti ini kan perkalian, berarti nanti di sini jadi pembagian. 6 min 2x dibagi dengan 3. Gitu. Y sama dengan, ini satu-satu, 6 bagi 3. Gitu kan ya? Sebenarnya kalau kita tulis itu seperti ini. 6/3 min 2x, atau 2/3x boleh, atau 2x/3 sama saja, gitu ya. Kita sederhanakan, y sama dengan 2 min 2/3x. Nah, bentuk umumnya seperti ini, gitu. Boleh pakai ini, boleh pakai ini. Jadi, tapi kalau pakai ini lebih gampang nanti kalau x-nya sekian, y-nya udah bisa langsung. Nah, untuk materi yang selanjutnya, kita tentukan nilai x-nya biar dapat nilai titik, biar dapat nilai y-nya. Nanti kita tahu kita dapat untuk titik pada bidang koordinatnya ya. Kita buktikan, kita ambil 2 titik saja untuk x-nya. Yang pertama kakak ambil misalkan x-nya, kakak mau kita lihat angka ini yang bagus, berarti kita ambil coba negatif 3. Nah, negatif 3, kalau untuk x-nya itu negatif 3, y-nya berapa? Kita pakai persamaan ini. Y sama dengan, kan itu 2, dikurangkan dengan 2/3, x-nya kita ganti dengan ini, gitu ya, negatif 3. Berarti dikali dengan yang ini kan, sama dengan 2/2 dikali dengan negatif 3 adalah negatif 6. Ya enggak? Tapi ini ketemu negatif, ini jadinya positif. Itu kan? Per 3. Betul kan ya? Nah. Terus, di sini sama dengan 2 ditambah dengan 6 bagi 3 itu adalah 2. Berarti kalau 2 tambah 2 ini 4. Nah, ini kita udah ketemu titiknya satu. Titiknya itu adalah negatif 3,4. Oke. Selanjutnya itu baru satu. Kita ambil lagi misalkan x-nya kakak mau berapa ya? 6 misalkan. Nah, kalau 6 berarti y sama dengan, kita pakai di situ lagi, pakai persamaan yang lagi ya. 2 min 2/3x. X-nya kita ganti ya, sorry, kita langsung aja ya. Ini X-nya kita ganti dengan 6. Kita tanda kurung aja ya. Nanti kita kalikan itu, ini 2. 2 kali 6 berarti itu negatif 12/3. Sama dengan, nah, 2 dikurangkan dengan berapa nih? 12 bagi 3, 4. Berarti ini sama dengan negatif, apa nih? Negatif 2 ya. Berarti ini kita dapat titiknya. Titik 6, negatif 2. Oke.
Negatif. Berarti kita udah punya dua titik nih. Negatif. Nah, nih. Oh, sorry. Titiknya adalah negatif 3,4 dan titiknya adalah 6, negatif 2. Kita ingat-ingat ya di sini negatif 3,4 dan 6, negatif 2. Sorry, kakak lupa nih negatif 3,4. Sorry, kakak ketik 4. Satunya lagi ada 6, negatif 2. Negatif 2. Nah, gimana ini kita punya cuma punya dua titik saja, bisa nggak kalau misalkan kita gambarkan, terlihat nggak itu garisnya seperti apa? Coba kita masukkan ke bidang koordinat kartesiusnya. Kita gambar saja di sini negatif 3,4. Kita ganti dulu. Ini aja. Negatif 3,4 berarti negatif 3 sini, 4-nya ke atas. Sini ya. Kok jadi hitam lagi? Udah nggak apa-apa lah. Ini negatif 3,4. Terus satu lagi adalah 6, negatif 2. Nah, ini. Sorry, ini tadi agak goyang. Nah, nih. Oke. Tuh, kakak punya dua titik saja. Gimana kalau punya dua titik doang kayak gini? Bisa nggak? Ya bisa aja. Berarti kita hubungkan saja garisnya nanti. Kita gambar garisnya, kita tarik garisnya. Oke, dari sini. Ini tadi nggak kakak gambar, kita gambar dulu garisnya. Kita tarik garis, sorry ya, nggak lurus. Nah, tuh. Ini kita bisa panjangkan ke sana. Nah, ini garisnya. Oke. Nah, kan jadi kan kalau kita hubungkan, ini adalah persamaan untuk yang tadi adalah 2x plus 3y sama dengan 6 ya tadi ya. Dah selesai. Nah, itu ya adik-adik ya. Ini adalah bentuk garisnya, ternyata dia kebalikan kalau tadi mah garisnya seperti ini gitu ya. Sekarang garisnya seperti ini, tapi dia tetap bentuknya merupakan suatu garis lurus. Nah, demikian adik-adik materi kita, bahasan kita hari ini mengenai persamaan garis lurus, bentuk-bentuknya, dan juga cara menggambarnya pada bidang koordinat kartesius. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya ya.